Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Para ksatria suci sudah mulai menunjukkan aksinya di chapter 1142 yang lalu. Mereka bekerja sama untuk membuat anak-anak Elbaf tertidur dan menuju kapal. Sementara itu muncul para monster raksasa di hutan yang membuat seluruh sekolah Walrus jadi panik. Melanjutkan cerita di chapter 1143 mendatang, para raksasa dan kru topi jerami yang sedang berpesta sudah mulai bergerak. Sebagian bergerak ke sekolah Walrus karena mendengar tiupan trompet darurat, dan sebagian lagi pergi ke bagian pohon Adam yang terbakar. Nami dan Jinbei yang punya kemampuan bersifat air memilih untuk pergi ke lokasi hutan yang terbakar. Mereka ditemani oleh Oimo dan Kahashi. Sementara Dori dan Brogy beserta kru topi jerami yang lain menuju ke sekolah Walrus. Dalam perjalanan, Nami bertanya mengapa para raksasa sangat takut dengan kebakaran. Oimo pun menjelaskan bahwa api itu adalah musuh utama Pulau Elbaf, karena api bisa dengan mudah menghanguskan seluruh pohon Adam yang sudah tua ini. Nami pun baru ingat bahwa seluruh Elbaf yang sangat luas ini sebenarnya adalah sebuah pohon super raksasa. Selanjutnya Jinbei bertanya apakah di Elbaf memang sering terjadi petir besar seperti tadi. Kahashi tidak bisa menjawab dengan pasti karena dia sudah lama meninggalkan Elbaf. Namun dia mendengar kabar bahwa pangeran terkutuk Elbaf yang bernama Loki menguasai salah satu senjata suci para raksasa, yaitu palu Ragnir. Itu adalah sebuah palu super besar yang bisa menurunkan petir jika dihantamkan kepada sesuatu. Namun Kahashi masih bingung mengapa Loki bisa menggunakan Ragnir, padahal dia masih terborgol di dunia bawah. Nah, saat mendengar hal itu wajah Nami jadi pucat. Dia teringat tentang rencana Luffy dan Zoro yang ingin membebaskan Loki. Nami pun menyimpulkan jika Loki sudah bebas dan kini dia menggunakan palu Ragnir untuk bertarung melawan Luffy dan Zoro. Selanjutnya kita menuju ke kelompok yang mengarah ke sekolah Walrus. Jarul termasuk dalam kelompok ini. Setelah cukup dekat dengan sekolah, tetua Elbaf itu sangat terkejut saat melihat monster-monster raksasa yang menjadi wujud ketakutan anak-anak. Lalu perhatian Jarul bisa tertuju pada sosok monster Loki yang sedang membawa pedang. Jarul pun menyentuh pedang di kepalanya dan mengingat kejadian saat Loki menancapkan pedang di kepalanya itu. Iya, penggambaran monster Loki yang membawa pedang bisa menjadi sebuah petunjuk yang menandakan bahwa senjata Loki bukan hanya palu Ragnir, tetapi dia juga punya senjata pedang. Selanjutnya Shin menuju ke lokasi Loki. Sesuai prediksi Mimin yang lalu, di sini Luffy menantang Loki untuk berduel 1 lawan 1. Jika Loki menang, maka dia bebas melakukan apapun di Elbaf. Tapi jika Loki kalah, dia harus mematuhi perintah Luffy. Kesepakatan pun dimulai. Zoro melepas borgol di kaki Loki dan Luffy sudah berubah ke wujud Gear 5 mode raksasa yang bisa jadi sebesar Loki. Setelah bebas, Loki tersenyum karena dia sudah bisa menggunakan kemampuan buah iblisnya. Nah, buah iblis Loki ini bisa jadi adalah Mythical Swan yang punya kemampuan api, yaitu Mythical Swan raksasa api Suter. Ya, dalam mitologi Nordik, Suter adalah raksasa api yang menguasai wilayah bernama Muspelheim. Dia juga dikenal sebagai pemimpin para raksasa api. Raksasa api Suter ini memiliki sebuah pedang yang lebih terang daripada matahari. Ya, seperti yang Mimin katakan tadi, penggambaran sosok monster Loki dalam ketakutan anak-anak membawa pedang. Tentu ini bisa menjadi sebuah clue jika Loki sebenarnya punya senjata pedang dan pedang itu adalah pedang api. Dengan kekuatan buah iblis Mythical Swan Suter sang monster api dan senjata Mustika Ragnir serta sebuah pedang api, tentu Loki menjadi musuh dan ancaman sempurna bagi Pulau Elbaf.
Nah, setelah membangkitkan wujud Zoan-nya, Loki bersiap untuk menyerang Luffy. Dia melompat dan menghantamkan palu Ragnir ke atas kepala Luffy. Palu itu dengan telak menghantam kepala Luffy dan bisa memunculkan sebuah petir yang lebih besar daripada petir yang dilancarkan Loki ke pohon Adam. Zoro dan Sanji beserta bajak laut raksasa generasi baru terlempar karena dampak serangan Loki yang luar biasa. Namun ternyata petir besar itu tidak berdampak kepada Luffy. Hal itu membuat Loki terkejut. Selanjutnya Loki bisa menurunkan petir ke pohon Adam agar membuat Luffy kesulitan dalam bertarung. Namun Loki kembali terkejut karena pohon Adam kini jadi kebal terhadap petir. Ya, di sini Luffy yang sudah berubah ke wujud Awakening bisa mempengaruhi lingkungannya. Luffy pun bisa merubah pohon Adam menjadi punya sifat karet. Karena sudah memiliki sifat karet, maka pohon Adam jadi kebal petir dan petir yang datang tidak bisa membakarnya lagi. Kali ini Loki sudah sangat kesal. Dia pun bisa melancarkan pukulan api dalam wujud Mythical Swan Shooter sang raksasa api. Luffy terkena telak, namun hal itu malah kelihatan kocak karena wajah Luffy jadi gosong dan menunjukkan ekspresi lucu. Dan tak lama kemudian tubuh Luffy bisa kembali seperti semula karena dia punya kemampuan regenerasi yang baik. Luffy pun siap melancarkan serangan balasan. Dia melompat dan menghantam Loki dengan pukulan besar yang tepat mengenai tubuh raksasa itu. Tubuh Loki pun jadi melar saat menerima serangan Luffy. Hal ini seperti ketika Kaido menerima serangan Luffy dalam wujud Nika. Setelah menerima serangan itu, Loki terjatuh. Dia menerima dampak serangan yang besar. Terlebih lagi tubuhnya saat ini masih lemah dan dalam keadaan terluka. Namun Loki belum menyerah. Dia bangkit dan masih menunjukkan wajah penuh nafsu bertarung. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1143 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!